Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kembali bertemu dalam suasana sukacita melalui mimbar online dari Jemaat Ngemingan, dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik jemaat Tuhan yang ada di Ngemingan yang pada saat ini menyaksikan mimbar online, dan saudara pemirsa dimanapun saudara berada, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, terpujilah nama Tuhan. Baik, pada saat ini saya senang bila mana kita dipertemukan di dalam belajar firman Tuhan, dan saya pada saat ini akan mengambil satu topik firman Tuhan melalui 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang berkesempatan untuk menyaksikan mimbar online ini, saya mengundang saudara untuk mengambil waktu sejenak, mempersiapkan sejenak hati dan pikiran kita, dan sekiranya ada Alkitab di samping saudara itu jauh lebih bagus, sehingga kita akan melihat satu peristiwa bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel yang ada di Samaria. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat perikop ini, bagaimana pada saat itu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, bagaimana orang-orang yang ada di Samaria merasa terjepit dan terisolasi oleh karena Raja Aram menghadap mengepung kota itu. Bahkan di dalam cerita ini dikatakan mereka diisolasi dari hubungan mereka keluar, dan bahkan mereka tidak mendapatkan distribusi makanan sehingga terjadi kelaparan yang sangat. Dan bahkan saudara kalau lihat di pasal yang ke-8, di sana dikatakan 7 tahun kelaparan itu terjadi di Samaria. Kalau kita lihat pasal yang ketiga, di sana bahwa Raja Samaria ini yang ada di Samaria adalah Raja Yoram, dan dia adalah anak Ahab, dan dia memerintah selama 12 tahun, tetapi kalau saudara baca di ayat yang kedua pasal yang ketiga ini, bahwa dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat hubungan daripada Israel yang ada di Samaria dengan Raja Aram atau kerajaan Aram ini, mereka memiliki satu peperangan yang hebat, dan mereka memiliki satu hal yang berkepanjangan. Perang dan damai itulah yang terjadi pada saat itu. Dan bahkan mereka berencana untuk menghabisi semua orang-orang Israel yang ada di Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat sedikit di mana letak kerajaan Aram ini adalah di utara Israel, yaitu di Syria, atau yang lebih kita kenal sekarang ini adalah Suriah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, mereka memiliki sejarah perang dan damai yang sangat panjang. Dan pada saat itu kita lihat juga bagaimana Israel juga terpecah dua di zaman Raja Daud, yang melahirkan 2 kerajaan, yaitu utara yaitu Samaria, dan selatan yaitu Yehuda. Kita lihat bagaimana keadaan bangsa ini. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka terisolasi. Mereka tidak bisa untuk melakukan segala sesuatunya karena mereka dikepung oleh kerajaan Aram yang dipimpin oleh Raja Ben-Hadad. Dan bahkan saudara di dalam pasal yang ke-6 ini, saudara bisa lihat bahwa ada seorang perempuan melapor kepada Raja Yoram bahwa mereka sudah bersepakat untuk memakan anak-anak mereka. Tetapi dalam cerita ini mereka menghadap kepada raja bahwa temannya wanita ini mengingkari perjanjian mereka.
Ketika anaknya sudah diserahkan, besoknya anaknya akan dimakan, tetapi anak temannya ini disembunyikan karena tidak mau untuk mereka makan oleh karena kehebatan kelaparan di kota Samaria. Itulah yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana pada saat itu keadaan yang sangat genting. Bagaimana keadaan yang sangat tertekan. Dan bagaimana waktu itu juga Raja Yoram menganggap bahwa ini semuanya karena ulah daripada Tuhan. Bagaimana aku lagi berharap kepada Tuhan? Saudara bisa lihat di pasal yang ke-6 ini. Saudara, kalau saudara baca di pasal yang ke-7, ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu berkatalah Nabi Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikat akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi saudara yang dikasihi oleh, ketika Nabi Elisa menyampaikan ini di gerbang Samaria itu, dan dia bersama dengan seorang ajudan raja, seorang perwira, maka dia menjawab Nabi Elisa, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ketika mereka bercakap sedemikian rupa, kita tidak tahu apa yang melatar belakangi sehingga Nabi Elisa berkata sedemikian rupa. Tetapi saya yakin Tuhan mengirimkan kata-kata itu melalui Elisa. Dan waktu itu respon daripada ajudan raja ini justru mengejek dan itu tidak akan mungkin. Tetapi saudara, secara pandangan manusia, perkataan daripada ajudan raja ini, seorang perwira ini, bisa diartikan secara logika, secara pandangan kita. Bahwa kembali di dalam pasal yang ke-6 ayat 25, dikatakan di sini, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Artinya saudara, tidak akan mungkin semurah itu dan tidak akan mungkin ditemukan tepung yang terbaik mengingat situasi yang terjadi pada saat itu. Bagaimana sering sekali kita memiliki pengertian, memiliki pemikiran yang sama seperti apa yang dipikirkan seorang ajudan ini, seorang perwira ini. Bahwa kadang-kala kita memikirkan secara logika semuanya. Dan kita lihat saudara, mungkin kita lihat saudara di surat kabar atau di online dan juga di berita-berita yang lain. Bahwa ada diprediksi bahwa ini akan berakhir bulan Juni, bulan Juli, bahkan bulan Desember, bahkan 2 tahun ke depan baru ini semuanya akan berakhir. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya akan cara Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Dan ketika kita percaya akan janji-janji firman Tuhan melalui nabinya, maka kelepasan boleh menjadi bagian kita. Inilah yang terjadi saudara, dan Tuhan memakai cara yang tidak masuk akal. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita lihat di ayat yang ke-4 di sini pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga kita lihat. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Jika kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ketika Nabi Elisa berbicara kepada ajudan raja ini, atau seorang perwira ini,
Keempat orang yang kena kusta ini tidak pernah mendengarkan percakapan itu. Dan tidak akan mungkin nanti dari keempat orang yang kena kusta ini akan keluar satu kelepasan yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di Samaria. Itulah sebabnya saya katakan cara Tuhan tidak bisa kita selami. Yang penting saudara taat dan percaya. Itu sebabnya waktu itu mereka memutuskan, karena ketika mereka juga bertahan di pintu gerbang Samaria ini, mereka juga akan mati. Dan ketika mereka masuk ke kota Samaria, mereka juga akan mati karena tidak ada makanan lagi di sana. Logistik tidak masuk lagi. Mereka sudah dikepung oleh tentara-tentara Aram. Akhirnya mereka memutuskan, biarlah kalaupun kita mati atau kalaupun kita dibiarkan hidup, biarlah itu akan terjadi. Marilah kita pergi ke perkemahan pasukan daripada orang-orang Aram di sana. Kuasa Tuhan terjadi kepada mereka. Orang-orang yang tidak dianggap. Karena kalau kita tahu di zaman itu, penyakit kusta adalah penyakit kutukan daripada Tuhan. Dan orang-orang ini biasanya dikucilkan. Dan kita tahu sejarahnya, ketika seseorang penyakit kusta, ini sudah dianggap mati, bahwa keluarga mereka tidak menerima mereka, siapapun tidak boleh bergaul dengan mereka, bahkan ketika mereka berjalan, mereka akan mengatakan najis, najis, dan najis. Tetapi cara Tuhan berbeda, saudara. Dan Tuhan menggenapi kata-kata Nabi Elisha kepada perwira ini, agar itu boleh terjadi. Akhirnya mereka pergi dan mereka memasuki pada saat mereka sudah dekat ke perkemahan pasukan daripada Aram ini. Di dalam cerita perikop ini mereka mendengarkan kereta dan kuda-kuda dan segerombolan orang mau datang menyerbu mereka. Akhirnya mereka ketakutan tunggang langgang dan akhirnya mereka meninggalkan perkemahan itu dan meninggalkan segala perbekalan mereka. Dan bebaslah keempat orang yang kusta ini untuk memakan, meminum, dan mencara segala sesuatu. Karena tidak ada orang-orang yang ada di perkemahan pasukan daripada Aram ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang lebih hebatnya lagi, merekalah yang dipakai untuk menceritakan atau memberikan kabar kepada Raja Yoram bahwa di perkemahan pasukan Aram mereka tidak ada lagi, mereka sudah lari meninggalkan. Dan akhirnya terjadilah itu, mereka akhirnya mencara semuanya dan apa yang dikatakan oleh Elisa terjadilah. Dan pada saat itu juga hal yang terjadi juga ketika Nabi Elisa mengatakan, kamu tidak akan makan apa-apa dan kamu akan mati. Dan itu terjadi. Di dalam perikop ini pasal yang ke-7, pada saat itu keluarlah orang-orang yang ada di Samaria untuk mengambil segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pasukan Aram. Dan pada saat itu mereka berlari dan menginjak-injak ini, ajudan ini, sehingga dia mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita mengalami namanya krisis di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan sering sekali kita memiliki pengertian yang logika yang kita pakai ketimbang ketaatan kepada Tuhan. Tetapi kita lihat saudara, apa yang disampaikan oleh hambanya digenapi dan orang-orang Israel di Samaria mengalami kelepasan yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, bukankah Tuhan berjanji kepada kita melalui firman-Nya? Bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan melindungi engkau? Bukankah aku tidak akan membiarkan engkau sendiri? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah janji firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi keadaan kita pada saat ini, kita jangan pernah meninggalkan kepercayaan kita melalui firman-Nya di Alkitab ini. Mari kita terus taat akan janji firman Tuhan sampai Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak akan mungkin
itu terjadi sesuai dengan pandangan ajudan itu. Tetapi betul mereka mendapatkan kelepasan oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Akhirnya orang-orang Samaria pun beroleh jarahan yang banyak di tengah kelaparan. Mereka mendapatkan kelepasan. Dan ini akan menjadi bagian kita semuanya. Amin, saudara. Saya yakin banyak di antara kita sekarang ini sudah mulai kehabisan logistik, kehabisan makanan, dan sudah mulai khawatir, tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita. Dan itu sudah dinyatakan sedikitnya 3 bulan belakang ini, ketika pemerintah dan organisasi kita memberikan amaran kepada kita untuk stay di rumah. Dan pada saat ini, puji Tuhan, saya sebagai gembala jemaat di Gereja Ngemingan, puji Tuhan, belum ada anak-anak Tuhan yang terdampak oleh virus corona. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya, sampai berakhirnya ini, saya yakin Tuhan akan melindungi saudara, dan Tuhan akan melindungi semua pemirsa, dan kita semua akan dijauhkan dari virus corona. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pada saat ini, ketika saya bisa bertanya kepada saudara, apakah keadaan kita hari ini, apakah lebih buruk dari kondisi keempat penderita kusta tadi? Saya boleh jawab, tidak sesadis atau tidak seprihatin apa yang terjadi kepada keempat orang kusta ini. Tetapi Tuhan menolong mereka untuk menolong orang-orang yang ada di Samaria. Saya yakin iman saudara tidak tergoncang hingga pada saat ini. Amin. Karena keadaan kita masih baik-baik saja. Karena saudara masih bisa makan minum. Saudara masih bisa tidur nyenyak. Walaupun mungkin terganggu sedikit hubungan sosial kita. Bahkan kurang lebih kita sudah 3 bulan tidak berada di rumah Tuhan ini. Untuk bersama-sama menikmati setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Tetapi keadaan kita baik-baik saja. Di sini saya sampaikan juga, kalaupun ya bangkit dan dengarkanlah suara Tuhan di hati Anda. Langkah ketaatan Anda pada rencananya akan menggerakkan kuasa Tuhan yang besar yang akan membawa Anda pada penggenapan rencana Allah yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadi dibutuhkan sekarang adalah ketaatan kita akan janji firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Seburuk apapun kondisi kita, biarlah kita tetap taat hingga akhir hayat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sedikit saya sampaikan ini boleh memberikan pengertian mulai hari ini. Tuhan memiliki beribu cara untuk memberikan segala jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin cara-cara Tuhan tidak logika. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada perwira ini, itu tidak akan mungkin, tetapi di dalam firman Tuhan ini, itu benar-benar terjadi. Saya ingin memberikan satu statement kepada kita. Pemeliharaan Allah adalah kepastian yang dapat kita andalkan dalam ketidakpastian hidup ini. Sekali lagi saudara, pemeliharaan Allah adalah kepastian yang dapat kita andalkan dalam ketidakpastian hidup ini. Oleh sebab itu saya akan percaya melalui firman Tuhan, melalui mimbar online ini, saya akan percaya saudara dikuatkan dan saya. Dan biarlah kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Yang penting kita taat sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya boleh akhiri firman ini dengan mengajak saudara untuk tunduk kepala dan kita satukan hati kita. Kita berdoa.
Biarlah damai sejahtera dari sorga dan pertolongan daripada Tuhan dan yang mengasihi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Bila kiranya setiap benih firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini, di dalam suasana yang kami hadapi, bila kiranya kami memiliki ketaatan di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kiranya kami tidak memiliki atau mengandalkan logika kami, tetapi kami akan tetap fokus kepada janji firman Tuhan dan percaya akan janji firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami ya semua, dan sekiranya Tuhan mau, lalukanlah kiranya virus ini dari kota kami, negara kami ini, sehingga kami boleh berdampingan hidup bersama-sama, bersama dengan keluarga, sahabat kami, dan hubungan-hubungan sosial kami, dan tersemua kami boleh berada di rumah Tuhan setiap hari-hari Sabat yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah permohonan hamba-Mu ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga lepas rumah tangga, memberkati pemirsa yang sudah melihat dan mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah keluarga kami, diberkati hubungan kami, diberkati anak-anak, istri, suami kami, diberkati keluarga besar kami, dan juga diberkati segala pekerjaan kami, sehingga kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan, sementara kami menunggu Engkau datang kali yang kedua. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sempurnakanlah doa ini, karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang menjadi penolong kehidupan kami, dan juga yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.